Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tidak ada jalan yang lurus, dedikasi dan ketekunan akan selalu membawamu ke impian. Arte Moreno. Bersama Dimas Ahmed di podcast Sendang Sari, ruang bersuara bicara desa. Selama 30 menit ke depan akan ditemani oleh tamu istimewa kita. Baik, Sobat Sendang Sari, semoga kesempatan kali ini dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Ya seperti ini ya, kadang panas, kadang mendung, kadang juga hujan, panas lagi saat ditinggal dirinya. Pembukanya itu ya, Mas Edo ini yang paling seneng ini kayaknya mau buat lagu ini. Oke, terima kasih tim produksi yang diketuai oleh Pak Care, Mas Edo, Mbak Ipang, Mbak Nuni, dan kesempatan kali ini selamat berjumpa Pak Babin. Siap. Ya, selamat berjumpa pada podcast kali ini di podcast Desa Sendang Sari, dan alhamdulillah agak-agak panas ini ya Pak ya. Agak-agak panas, dan alhamdulillah menyempatkan waktunya dalam kesibukannya saat ini bisa hadir di undangan kami di podcast Kaluran Sendang Sari. Sami-sami. Baik Pak Babin, ini saya sebenarnya ingin banyak sekali nanti bertanya, mengorek informasi terkait dengan ketugasan dan kefungsiannya Pak Babin ini di desa atau di Kelurahan Sendang Sari. Oke, tentunya banyak sekali peran dari Babinsa ini baik dari dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat maupun di lingkungan masyarakat. Nah, tentunya nanti Pak Babin ini, wah ini belum perkenalan namanya ini tadi. Pak Babin ini berasal dari Padukuhan Kegunung, ini putra daerah ini ya, putra daerah yang mengabdikan juga di Kelurahan Sendang Sari pas ini nanti ya. Dan kita perkenalkan dulu Pak Babin ini, namanya Pak Sersan Kepala Surip, yang alhamdulillah sudah menjabat berapa tahun ya Pak di Kelurahan Sendang Sari? Kurang lebih 11 tahun. Oke, 11 tahun. Nanti mungkin bisa diceritakan nih. Oke, pertanyaan pembuka Pak. Ini yang pertama. Ini yang saya ingin tanyakan, tentunya Pak Babin bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang dan profil Pak Babin sampai saat ini, mungkin dari awal masuk TNI ini. Monggo Pak. Selamat siang, saya manggilnya apa ini? Pak atau Mas? Mas boleh aja ya. Mas, gua apa-apa. Biar kelihatan muda ya. Jangan maksa, yang penting. Oke, Mas Dimas ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan saya diundang di podcast Kelurahan Sendang Sari. Mungkin sedikit saya sampaikan, mungkin perkenalan ya. Nama saya tadi udah jenengan sampaikan. Nama saya singkat padat jelas ya. Surip. Saya asli Kulon Progo. Dilahirkan sekitar 47 tahun yang lalu. 47 tahun. Alamat saya tadi di Gunung Sendang Sari. Ya. Saya putra asli Sendang Sari ya. Terus saya kalau istilahnya orang Jawa itu surip artinya kan hidup. Jadi kalau dulu ceritanya itu dari orang tua saya itu dilahirkan karena sakit-sakitan. Usia 8 bulan itu saya dilahirkan, terus makanya dikasih nama surip, artinya hidup. Mudah-mudahan hidup sehat, alhamdulillah sampai sekarang ini Mas Dimas. Terus sedikit mungkin riwayat hidup saya masuk daftar tentara itu dari tahun 98 pertama daftar. Jadi ceritanya saya daftar tentara itu 3 kali. 98 gagal, 99 pertama gagal, terus 99 kedua alhamdulillah masuk. Jadi jangan kapok sekali daftar kapok gitu. Karena saya 3 kali diterima, terus saya penempatan, saya pendidikan dulu di Secatang Gombong, terus kemudian masuk batalion di Bandung. Kembali ke kalau riwayat pendidikan umum.
pendidikan umum saya S3 Mas Dimat. S3 bukan S3 kayak sering bukan ya. SD, SMP, SMA. Karena kalau zaman saya belum TK. TK itu mungkin masih bisa dibilang anake wong sugih dalam gitu tanda kutip ya. ataupun nek saiki kan karena TK sudah menyebar di mana ya. Zaman saya kecil dulu masih bisa dihitung mungkin satu. Sudah ada PAUD TK. Ya, itu. Sekarang kan nyuwun sewu kasarannya anake orang biasa pun bisa masuk ke TK nggak seperti dulu ya. Saya SD, SMP, SMA. Nah, terus status saya tuh kalau di tentara ya Pak ada istilah K2. Jadi K2 itu kawin anak dua, bukan kawin gitu dua ya? kali, bukan atau kawin istrinya dua, bukan. Saya kan nikah istri satu, anak dua. Terus saya dulu satuan saya di Bandung. Saya lama di Bandung dari 99 sampai tahun 2012 pertengahan saya pindah ke sini di Kulon Progo dan menjadi Babinsa Jenderal dari 2013 pertengahan sampai dengan saat ini sekitar ya 11 tahun. Mungkin itu Mas Dimat ya riwayat singkat saya mungkin selama kurang lebih 25 tahun ya pengabdian saya di TNI ya sekitar lumayan sekitar tua sekarang ya 47 tahun. Tapi masih kelihatan udah lu. Nah, orang orangnya enggak. Tadi kami bisa ambil dari Pak Babin ini, Pak Surip ini ternyata memang harus gigih ya Pak. Jangan sampai kalau anak-anak sekarang itu kadang kalau sudah mencoba 1 kali 2 kali, ketiganya sudah tidak akan dicoba kayaknya. Ya, tapi ini tadi buat pelajaran kita semua, ternyata memang kegigihan, ketekunan dan juga kerja keras itu membuahkan hasil seperti itu. Dan kami tanyakan Pak ini yang agak-agak kenapa ini? Kenapa Pak Surip ini tertarik menjadi TNI, menjadi abdi negara lah istilahnya yang bekerja sebagai pengayom, sebagai pembina masyarakat. Ini jawaban jujur ini Mas Dimas ya. Kalau jawaban pada saat saya dulu daftar itu kan sama tim pewawancara ditanya apa motivasimu daftar TNI, daftar tentara apa? Siap mengabdi kepada bangsa negara. Itu kan jawaban apa ya? Jawaban klis, jawaban ben ketopo. Tapi aslinya ya tetap ini Pak. Pada saat saya tamat sekolah itu tahun 96, 97 itu kancaku sing ini Pak ibaratnya sing anak Indonesia pada saat saya kuliah pada saya tamat sekolah dulu sing orang-orang kuliah kan ya Indonesia pasti anaknya yang wong ekonominya pasti ada lah. Berbeda dengan saya yang anaknya petani tadi arep kuliah yo mentok di keadaan orang tua, akhirnya apa toh golek pekerjaan yang kira-kira bisa membantu orang tua, sing pekerjaan yang singkat dan tidak memerlukan seperti honorer dan lain sebagainya, daftar diterima langsung kerja dapat gaji kan caranya. Kalau nggak tentara ya polisi pada saat itu gitu, kan pasti kedua itu dua tempat itu yang menjadi sasaran untuk mencari pekerjaan ya. Intinya pada saat itu saya nyari pekerjaan. Intinya seperti itu. Terus sekian waktu yaitu tadi mungkin setelah pekerjaan dapat, yuk gimana caranya kita mengabdikan diri kepada bangsa itu lewat jalur ini. Jadi pengabdian itu setelah kita diterima bukan awal pengen mengabdi itu bukan. Intinya golek pekerjaan dulu. Seperti itu Mas Dimas. Cari pekerjaannya. Nah, tadi menarik sebenarnya kata mencari pekerjaan dan diawali dengan karena ingin mencari pekerjaan, tapi kan memang pekerjaan ini ada kekhususan gitu loh Pak. Secara fisik itu harus siap. Nah, mungkin Pak Babin ini juga sering istilahnya mencari informasi seperti apa sih ini kalau mau jadi tentara, jadi polisi itu seperti apa, fisiknya harus seperti apa, apakah ada latihan-latihan khusus seperti itu? Bener-bener Mas Dimas. Makanya tadi saya sampaikan saya daftar 3 kali baru diterima, dinyatakan lulus itu ya. Sebenarnya kalau tes mau masuk tentara ataupun polisi itu tesnya itu jelas ada bocorannya kok. Jadi tesnya ya itu tadi kalau di tentara itu ada kisi-kisinya gitu ya Pak. Ini itu gitu udah ya. jelas seperti lari, terus push up, sit up, renang, terus tes wawancara akademik
bocorannya itu saja kok. Lari ya nggak pakai rumus khusus pindahin kaki kanan nanti nyampe. Push up ya seperti itu, sit up seperti itu apa, terus pull up ataupun restock itu yang kita gantung itu ya seperti itu saja. Yang penting itu dipersiapkan, dilatihkan sih. Yang paling pokok itu dilatihkan. Tidak bisa awake dhewe ujug-ujug. Makanya saya dulu pertama gagal, setelah saya cermati ya mungkin ibaratnya saiki orang bilang rencana bangun tidur, wah aku pengen sesuk daftar tentara, langsung daftar aja, tapi fisik kita kita siapkan. Ya, paling pokok itu Pak Mas Dimas, harus kita persiapkan jauh-jauh sebelumnya. Apapun itu, mungkin kalau kesehatan kita perlu check up, terus fisik ya itu tadi yang sampaikan, lari dan sebagainya kita siapkan, kita latihan. Mungkin ada yang konsultasi tes psikologi, kita ikut di situ. Saya yakin hasilnya akan maksimal. Nggak bisa terus ujuk-ujuk aku sesuk tak daftar, mudah-mudahan lulus. Nek kita berdoa tapi nggak ada disiapkan, saya yakin hasilnya seperti saya pertama dan kedua itu akhirnya keok di tengah jalan. Ya berarti memang semua itu perlu proses, perlu proses dan perlu juga tadi ketekunan, juga perlu juga niat. Ya, ketika niatnya sudah bagus ya tinggal diikuti seperti itu. Nah, Pak Babin, sekarang kan Bapak ini tugasnya sekarang di desa lah ya, istilahnya menjadi pembina desa atau yang dinamakan apa tuh ya Pak Babin itu ya, sebagai pembina di desa ya Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih, bagaimana rasanya menjadi ujung tombak TNI dalam pembinaan masyarakat di tingkat desa. Jadi di tingkat paling bawah ya sebenarnya Bapak ini, tapi tentunya ini menjadi pembina masyarakat itu cukup menantang gitu loh, karena awalnya mungkin Bapak ini tidak bekerja di desa atau mungkin di kesatuan yang lainnya, mungkin seperti itu. Jadi memang gini Mas Dimas ya, perbedaan mencolok antara saya dulu dinas di satuan tempur dengan di satuan teritorial kewilayahan itu adalah gimana kita bisa caranya menempatkan diri ya, kita menempatkan diri. Karena kalau ibaratkan kita di satuan tempur, kita tuh dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi itu jadwalnya ya seperti itu. Jam sekian mungkin bangun pagi, jam sekian sholat subuh, terus senam pagi, sampai mungkin apel pagi, apel malam, apel siang, apel malam, dan sampai nanti tidur malam, setelah apel malam kita istirahat malam, besok bangun ya seperti itu tadi. Kita rutinitas mengikuti perintah satuan dinas di satuan tersebut. Tapi begitu kita pindah di teritorial, itu yang harus bisa memanage waktu adalah kita. Kita tidak ada yang nyuruh kamu ke desa nyari data ini, kamu ke sana ada kejadian seperti ini, tapi kita otomatis, wah saya itu harus ke desa ini kok cuacanya seperti ini, jangan-jangan di wilayah saya ada longsor, ada ini. Betul. Kita itu udah feeling gitu ya, karena itu tadi kita yang mengetahui wilayah kita kan kita. Betul. Kita tidak bisa pimpinan kita, wilayahmu ada ini, kamu datang ke sana. Kalau di batalion dulu kan mungkin di sana, ayo kita besok berangkat tugas, mungkin ke mana, ke Ambon dulu saya tugas. Di Ambon kebetulan kita disiapkan tugas ke sana. Kalau di wilayah seperti ini situasional, karena kan perkembangan cepat sekali itu. Di sana ada kejadian ini, kita harus selalu memantau. Jadi itu perbedaan mencoloknya itu. Kalau di teritorial di kewilayahan ini kita harus harus selalu berkomunikasi dengan warga masyarakat. Nek ada kejadian apa, kita langsung diomongin, Pak di sini ada kejadian ini, Pak di sini ada kejadian. Kita harus selalu berkomunikasi untuk mengetahui perkembangan yang ada di wilayah. Perbedaan prinsipnya itu Pak. Di situ ya Pak. Betul. Oke Pak, kita lanjutkan sebelumnya. Mohon nanti di podcast Sendang Sari, tentunya Sobat Sendang Sari bisa tetap standby di podcastnya Sendang Sari. Bunyikan lonceng, subscribe, like, komen, dan share. Dan baik sekali Pak Babin ini tadi sudah banyak sekali penjelasan tentang ketugasan. Tentu akan lebih detail lagi mungkin saya akan bertanya ini. Saya kira masyarakat kadang sering kalau ada permasalahan itu pasti ada Pak Babin dan Pak Babin Kantipmas. Nah seperti itu. Nah
yang ingin saya tanyakan, mungkin ada tugas lain. Apa saja tugas utama dan kefungsian seorang babin di desa? Sebenarnya bukan hanya untuk menyelesaikan permasalahan. Kadang kalau ada permasalahan masyarakat, itu Pak Babin Kamtibmas itu dihadirkan. Nah, mungkin Pak Babin bisa memberikan gambaran tugasnya bukan itu saja, misalkan seperti itu, atau tugasnya apa saja? Baik Pak, tapi untuk menjawab itu mungkin sedikit saya sampaikan ya, biar nanti menjadi ada gambaran, menjadi gamblang. Jadi kita flashback dulu ke atas nanti, sebelum masuk pada tugas seorang babinsa, kita cermati dulu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya, tentang pertahanan, bahwa Indonesia yang dipakai adalah sistem pertahanan semesta, Sishanta ya, yaitu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, kemudian seluruh sumber daya nasional, dan gelar potensi pertahanan itu dilaksanakan secara menyeluruh dan serempak di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Setelah itu kita cermati, terus yang kedua yang kita cermati bahwa Undang-Undang Nomor 30 UUD 45 Pasal 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Setelah dua poin itu ada di pikiran kita, baru kita bisa masuk ke tugas babinsa. Salah satunya saya sebutkan mungkin yang pertama itu tadi dengan singgung ya, kok dengan Pak Babin Kamtibmas itu biasanya runtang-runtung koyo mimilan itu no. Jadi satu itu bersama 3 pilar, yaitu Pak Lurah, Pak Babin Kamtibmas, Pak Babin saya itu melaksanakan pemeliharaan dan pembinaan Kamtibmas di wilayah. Ya seperti itu tadi, kita kadang ada permasalahan itu kita ikut mendamaikan, atau mungkin kita muter-muter ke pos kamling, pokoknya ya kegiatan pembinaan Kamtibmas di wilayah. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, kita membantu tugas pemerintah daerah. Makanya kadang kok Pak Babinsa di pertanian itu apa kayak neng sama kayak dengan PPL kita Pak Teguh itu, kenapa itu kita membantu pertanian, itu membantu tugas Pemda. Mungkin bukan hanya di pertanian ya Pak, ada juga yang posyandu, membantu posyandu. Terus saat ini yang mungkin sedang gencar-gencarnya adalah untuk ketahanan pangan. Kita gimana caranya berusaha mensukseskan program daripada pemerintah pusat untuk swasembada pangan. Kalau bisa jangan kita ngambil dari luar lagi gitu. Yang kedua. Terus yang ketiga yaitu ini yang bahasanya itu bahasa, sebenarnya ini tugas pokok, cuman agak perlu dicermati dengan benar, bahwa pada prinsipnya inilah tugas seorang babinsa, yaitu melaksanakan pembinaan geografi itu wilayah, terus demografi itu warga penduduknya. Ketiga itu kondisi sosial itu meliputi Ipolek Sosbudhankam ya, itu agar tercipta ruang juang, alat juang, dan kondisi juang yang tangguh sesuai dengan yang diharapkan oleh Sishanta tadi, bahwa pertahanan itu yang dipakai Indonesia itu Sishanta. Pokoknya seluruh rakyat ikut membantu pertahanan. Terus yang keduanya itu tadi sumber daya nasional itu dilibatkan semuanya, entah itu sumber daya alam buatan apa sumber daya apa pokoknya yang ada di wilayah Republik ini digunakan untuk pertahanan. Dan ketiganya dilaksanakan secara serempak. Jadi intinya itu Pak, garis besarnya babinsa. Terus yang keempat itu kita melaksanakan mungkin pembinaan ataupun sosialisasi tentang bela negara, bahwa negara itu adalah milik kita semua, nggak cuma milik Pak tentara, Pak polisi, pamong dan lain sebagainya, enggak, tapi seluruh warga masyarakat. Terus kita juga melatih dan memimpin satuan perlawanan rakyat, walaupun mudah-mudahan kita melatih dan memimpin satuan perlawanan rakyat itu diharapkan tidak terjadi di konteks yang sebenarnya mungkin ada agresi dari negara luar, terus kita bersama-sama warga masyarakat mungkin perang gerilya dan sebagainya. Tapi untuk saat-saat ini mungkin kita bersama-sama dengan satuan perlawanan, mungkin dengan
Linmas kita ngewangi Nggih. misalnya ada longsor, ayo kita bareng-bareng kita bantu bersama ada kebakaran. Mungkin seperti itu Pak Nggih. garis besarnya. Menarik sekali ini Pak. Ya. Pak Babin, ternyata tidak hanya mengurusi permasalahan di desa itu. Jadi ini tadi sudah disampaikan banyak sekali, ternyata ketugasan dari Pak Babin ini memang tadi juga sebagai pensukses program pemerintah, termasuk membantu pemerintah dalam setiap lintas sektoral ya. Kayaknya tadi ada pertanian, ada tentang kesehatan, posyandu dan lain-lain. Nah, ini Pak. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan lanjutannya, mungkin karena dengan adanya Pak Babin itu sering sambang ke masyarakat, sering melaksanakan edukasi, informasi ke masyarakat, ternyata Pak Babin ini mungkin sangat dekat dengan masyarakat. Nah, selanjutnya saya ingin tanyakan bagaimana cara Pak Babin ini membangun hubungan baik dengan masyarakat. Mungkin selain di ketugasan, mungkin sambang kemana seperti itu, bisa dijelaskan Pak? Ya, mungkin salah satu ini Mas Dimas ya, salah satu keberuntungan saya menjadi Babinsa Sendang Sari adalah saya warga pribumi Sendang Sari. Jadi sedikit banyak itu beliau-beliau yang sekarang menjadi pamong ataupun tokoh-tokoh masyarakat itu adalah dalam tanda kutip kenal teman-teman saya dulu sekolah mungkin ataupun kakak kelas saya dulu sekolah. Jadi ibaratnya wong Jawa tinggal ngelawai gitu loh Mbak. Mungkin saya pas suatu saat main ke sana, silaturahim sambang ke sana sambil ngobrol ngalor ngidul terus muter ke sana. Itu tadi nilai keuntungan seorang Babinsa ataupun mungkin Babin Kamtibmas bahwa kalau yang bersangkutan warga pribumi untuk serawung ataupun untuk komunikasi sosial itu lebih sudah mudah. Ya, kita satu poin sudah lebih menang daripada mungkin yang pelajon gitu kasarannya. Mas Dimas itu. Berarti salah satunya itu memang ini ya, paling nggak banyak ke masyarakat. Ya, serawung. Banyak ke masyarakat, serawung. Ya. Ada Kamtibmas seperti apa, mungkin juga dari kegiatan-kegiatan lainnya yang selalu terlibat juga di kegiatan yang ada di Kalurahan ini, mungkin di pembangunan dan lain-lain. Nah, mungkin Pak Babin ini yang ingin saya tanyakan tadi tentang kolaborasi, tentang kolaborasi antar lintas sektoral ya, lintas sektoral yang Bapak Babin ini kemungkinan karena ketugasan atau memang menjadi kefungsiannya di kegiatan itu. Nah, menurut Bapak sebenarnya penting kolaborasi antara Babinsa, perangkat desa dan tokoh masyarakat dalam menjaga stabilitas desa. Bagaimana Bapak ini bisa menjelaskan tentang kolaborasi ini untuk menjaga stabilitas desa? Ya, tadi saya sampaikan bahwa salah satu tugas Babinsa di poin 1 adalah kita bersama dengan tiga pilar Pak Babin Kamtibmas, Pak Babinsa, Pak Lurah itu kita harus selalu berkoordinasi. Makanya tapi jangan dikasih tahu Pak Lurah ya. Saya Pak Babin Kamtibmas, Pak Lurah itu ada grup WA, isinya cuma 3 orang itu. Jadi misalkan ada apa-apa itu kita pasti koordinasi bertiga. Terus pernah tak sampaikan mosok grup WA ini anggotanya cuma 3 orang asing pokok ya ini kok. Jadi seperti itu salah satunya. Kita ada koordinasi yang mungkin mohon maaf tidak perlu orang lain tahu ataupun dalam tanda kutip pamong lain tahu, mungkin kita koordinasi intern. Oh, kita bergerak seperti ini, kita sekarang menuju ke sini, ini kita ketemu, ini yang kita koordinasikan. Jadi seperti itu Pak, mungkin teknis di lapangan ya kadang kita ketemu langsung, tapi untuk di belakang layar kita yaitu WA grup bertiga itu Pak Babinsa, Babin Kamtibmas, Pak Lurah. Yang jelas itu membangun koordinasi ya Pak. Membangun koordinasi, nanti jika menemukan sebuah permasalahan langkah-langkah apa, mungkin seperti itu. Jadi memang benar-benar jadi 3 pilar tadi Pak Babinsa, Babin Kamtibmas dan pemerintah Kalurahan termasuk yang dimaksud adalah Pak Lurah itu menjadi pengayom juga, jangan-jangan nanti dalam menyelesaikan masalah itu jangan sampai ada yang nanti memang benar-benar istilahnya secara bijaksana nanti bisa diselesaikan. Nah, tentunya
koordinasi ini menjadi penting menurut saya nih. Menurut saya tentang keadaan Babinsa yang ada di Kelurahan Sendang Sari ini. Nah, sekarang Pak, saya tanyakan nih, pernah mendampingi permasalahan di lapangan. Nah, permasalahan itu mungkin ada pengalaman menarik atau berkesan selama bertugas di kelurahan atau di desa. Mungkin yang agak apa ya, mungkin yang agak soalnya banyak yang berkesan, mungkin yang paling agak berkesan itu mungkin menurut Bapak menjadi ini sangat terkesan saya dengan permasalahan ini mungkin. Pada saat COVID-19 itu terus terang, pada saat COVID-19 yang notabene misalnya daerah sana tuh ada warga yang terpapar COVID, kita dapat informasi dari Puskesmas mungkin dusun ataupun RT sekian terpapar COVID. Kalau warga pada umumnya begitu ada yang terpapar COVID kan arep dono wedi. Karena kita kan kebalik. Kita malah justru datang, kita harus datang ke sana, termasuk dengan Pak Dulu. Betul, ya. Walaupun sebenarnya kita itu ngeper, lah iki wong kono iki gek kena wabah ngene kok awake dhewe teko. Itu kan ya itu tadi karena itu salah satu tugas membantu tugas Pemda tadi. Betul. Terus kita dari pimpinan juga pada saat itu kan gencar-gencar ada apa itu sampai lampu pun pada saat malam dimatikan. Di tempat keramaian harus dimatikan karena kan kelihatan ini lagi apa kayak lockdown lah apalah. Seperti itu. Jadi di satu sisi kita itu juga mesake sama warga karena gini, misalkan pada saat itu kan ada orang hajatan. Betul. Hajatan itu pun tidak boleh pada saat itu. Di satu sisi kita juga melas karo wargane mosok wis disiapke arep nikahan kok terus dibatalkan. Sementara dia sudah siap-siap segalanya apa untuk pestanya itu, sementara harus dibatasi ya kita harus datang ke sana, protokol kesehatan harus kita siapkan, nasinya nggak boleh prasmanan, harus pakai nasi kotak itu kan. Mungkin juga ingat pada saat kita sama-sama ke wilayah seperti itu mungkin yang paling berkesan ya Pak berkesan. Oke, memang benar sekali. Kita di bawah itu memang benar-benar harus bisa memahamkan. Kadang masyarakat itu ya ada yang paham, ada yang masih istilahnya bukan kurang paham ya, istilahnya masih edukasinya belum banyak. Nah, itu memang tugas kita, tugas Pak Babin, tugas Pak Pamong, dari Babin Kantipmas. Itu memang menyampaikan, jadi biar paham. Dan memang benar ini COVID ini menjadi trading juga ya Pak. Waktu itu menjadi ketugasan apapun harus bersumber dari COVID kayaknya, ini harus ke sana arahnya, kiblatnya ke COVID itu. Nah, mungkin ini yang menjadi hal yang sangat berkesan di ketugasan Bapak ini. Sewaktu-waktu dikabari untuk ikut trekking, malam untuk ngantar obat. masih ingat sekali itu. Ya, oke Pak, terima kasih atas informasinya tadi. Ada kenangan, ada kesan yang sangat menarik, ada kesan yang sangat sebenarnya ini itu mempermainkan hati ya, itulah mempermainkan hati kita untuk ini tak bolehkan, ini secara aturan nggak boleh, tapi seperti ini. Nah, ini mungkin memang sama pas waktu COVID itu. Baik, di luar ketugasan Bapak, mungkin ada lagi nih yang saya tanyakan, tantangan terbesarnya Pak mungkin. Tantangan terbesar di lapangan mungkin selama COVID kemarin ini karena yang menarik ini adalah COVID. Itu apa Pak? Paling pokok ya tadi sebenarnya sudah jangan sampaikan itu bahwa kita sebagai jembatan penghubung lah. Sekon dhuwur iki karepe ngene iki lho. Sementara warga iki pingine ngene iki. Pinginnya seperti itu. Jadi ibaratnya dari atas kita ditekan, sekon ngisor kita disundul. Jadi kita harus bijaksana. Kadang kan kita komunikasi dengan Pak Lurah, dengan Pak Babin Kantipmas, dengan pamongnya. Apike piye ya ning kono kae iki. Wong ning kono kae iki oleh nganake ngene iki kok nggone dhewe tidak. Ya itu tadi paling pokok itu koordinasi dan kita menyampaikan dari atas itu ya bukan letterlek, misalnya dari atas satu terus nyampe ke bawah satu ya kita kan pakai hati nurani kita pakai rasa ya mungkin sampai bawah satu aksen ataupun agak bergeser tapi yang jelas semuanya itu bisa melaksanakan paham keluar rel tapi tidak
tidak terlalu jauh gitu. ya. Jadi memang namanya kebijaksanaan kan pasti keluar dari aturan, tetapi ya tidak terlalu parah, intinya seperti itu kalau menurut saya itu, Mas Dimas. Betul, Pak. Mungkin ini banyak sekali tadi sudah disampaikan tentang ketugasan, tentang kesannya menjadi Babinsa, tentang pengalaman di lapangan. Nah, di sisi lain mungkin Pak Babin ini punya hobi juga ya mungkin. Saya dengar ini kayak menjadi ketua grup Jadilan gitu. Nah, ini di bidang kebudayaan, ternyata Pak Babin ini juga suka kebudayaan, suka Jadilan gitu loh. Nah, mungkin menjadi kenapa tertarik di Jadilan juga Pak ini, karena ini juga ingin saya tanyakan kenapa sih Pak Babin ini suka di kegiatan kebudayaan. Apakah itu memang juga visi atau sebuah dari ketugasannya, mungkin bisa diceritakan. Jadi gini, kalau soal kesenian Jadilan itu saya tadi kan sekilas nyampaikan pada saat perkenalan, nama saya Surip yang berarti hidup, dan dulu saya lahir prematur 8 bulan ya. Nah, pada saat itu orang tua saya itu nadar itu, Mas Dimas. Jadi gini, kalau misalkan anak saya ini nanti sampai dewasa bisa bangun ibaratnya membantu orang tuanya sampai dewasa iso di emong gitu caranya, sesuk nek supitan tak tanggap ke Jadilan. Jadi dulu saya itu pada saat saya sunat itu ditanggap ke Jadilan. Nah dari situ saya itu ibaratnya deket, apalagi almarhum bapak saya kan pemain Jadilan dulu, pemain Jadilan tempat saya. Terus dari situ saya tuh senang dengan Jadilan, termasuk saya sebelum menjadi TNI pun saya pemain Jadilan dulu. Pemain Jadilan juga. Iya, jadi dengan teman-teman kru Jadilan di tempat saya itu ya ibaratnya ya seperti keluarga sendiri. Dolan nonton Jalan Kemana sebelum masuk tentara dulu. Iya. Viralnya kan 98, 99 kan lagi Jadilan kemana-mana menonton Jadilan. Terus kita bikinin Jadilan dulu, tapi saya masih klasik yang dulu tuh, akhirnya bikin kreasi baru. Terus saya lulus TNI, saya di Bandung pulang kampung ya Jadilan itu masih eksis ya, kembali gabung dijalankan gitu ya. Dijalankan, cuman arep gabung jadi pemain wis tuwa to, jadi pengombyong Mas. Yo neng kita mimpin Jadilan aja, ayo bareng-bareng, yang penting kita lestarikan budaya itu sama-sama seneng kok. Karena gini Mas Dimas, terus terang kalau kesenian di tingkat kayak Jadilan itu untuk hidup itu sebenarnya belum mampu. Maksudnya kita hidup dari kesenian itu tidak bisa. Malah kebanyakan awak dhewe tombok, tapi ya itu tadi. Yang penting niat kita kan untuk nguri-uri budaya itu. No problem kan saya tombok kira apa-apa biasa. Kegiatan positif, nguri-uri budaya. Itu warisan dari nenek moyang kita atau mosok terus mau dibiarkan. Jadi itu intinya nek saya. Berarti Pak Babin ini pernah kesurupan atau sering kesurupan? Nek saya dulu pemain Jadilan itu dadi ngapusi saya itu. Oh gitu. Ya. Oh berarti dadi itu ada yang ngapus itu? Nek saya ngapusi. Makanya nek teman saya dulu dadi kok mangane kembang, mangane milih pasti nggih. Nek saya semongko atau pisang pokoknya yang enak-enak enggak mau. Gitu. Sing model-model seperti itu saya enggak mau. Wah, ini enak ya ini ya. Ternyata ada pemain Jadilan yang katanya bisa ngapusi ini ya itu. Saya nggak tahu ya kalau yang orang dadi beneran itu ada atau enggak. Saya juga tidak tahu nih pengalaman saya menjadi pemain Jadilan. Pak Babin sebagai saya ngapusi dadi itu. Pak Babin sebagai pemain Jadilan waktu itu ya. Iya. Cuma pasti kalau dadi itu makanya yang milih nih. Milih yang enak-enak. Yang enak, timun, semongko. yang bisa nyaman ke perut. Betul Mas. Oke Pak, terima kasih. Ini tadi juga informasi bagus sekali, ternyata Pak Babin ini juga pecinta budaya ini, tentang Jadilan yang memang harusnya diuri-uri oleh anak muda ini ya, tentunya sebagai pemimpin ini ya Pak, dari ketua ya. Oh, terlalu ini penggembira. Oke. Terima kasih. Yang jelas ini Pak Babin ini sudah ikut berpartisipasi untuk nguri-uri budaya, untuk bisa melestarikan budaya, dan salah satunya tadi ada salah satu hobinya ya Pak mungkin. Nah, kita kembali Pak ke ketugasan Bapak ini yang mungkin yang ingin saya tanyakan sebelum kita nanti kita akhiri ya Pak, ini kayaknya sudah 34 menit, tapi sebenarnya banyak sekali pertanyaan ini, asik sekali untuk ditanyakan. Nah, yang saya tanyakan
apa yang memotivasi Bapak ini untuk terus menjalankan tugas sebagai Babinsa? Jadi ketugasan Bapak ini yang saat ini menjadi Babinsa itu apa yang memotivasi untuk terus saya istilahnya pantang kendor lah istilahnya. Mungkin gini ya Mas Dimas, karena saya berprinsip tambah saudara, tambah konco, tambah sedulur itu enak. Awake dhewe ndono kesasar, wono sing ngampirke, ada tempat yang dituju. Jadi salah satunya itu nek saya. Kita serawung itu pasti apa ya? Pasti akan banyak untungnya daripada tekornya, kasarannya. Itu satu. Terus keduanya misalkan gini, ada kejadian apa di suatu wilayah, terus kita bisa menengahi atau bisa memberikan jalan keluar, terus permasalahan tersebut selesai, itu di dalam hati ada kepuasan tersendiri. Misalnya contoh gini, seperti yang baru mungkin beberapa hari yang lalu di Grinyono ada longsor. Terus kita datang ikut membantu ngangkongi itu, kita rasanya itu kepuasan tersendiri. Bantu kasarane ya syukur bisa bantu materi. Betul, tapi setidaknya kita bisa datang membantu tenaga untuk meringankan, ngajak warga yuk dong ngewangi iki, yuk dong ngewangi. Kita rasanya itu apa ya? Rasanya tuh plong gitu rasanya gitu. Apa ya? Aku ya alhamdulillah lah, mungkin ini mudah-mudahan dicatat menjadi amal. Betul ya. Seperti itu mungkin yang bikin enjoy saya menjadi Babinsa itu. Ya, jelas ada kepuasan batin gitu, kepuasan batin ketika bisa membantu sekecil apapun. Betul. Yang jelas Pak Babin ini selalu bisa mengajak ke masyarakat untuk bisa saling membantu, saling memberikan kasih sayang pada masyarakat di sekitar kita. Nah, tentunya yang terakhir ini Pak, pesan dari Pak Babin ini tentang apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda tentang pentingnya bela negara. Ya, terima kasih ya Mas Dimas pada kesempatan yang bagus ini. Mungkin yang ingin saya sampaikan kepada warga masyarakat bahwa cintailah wilayah kita, cintailah republik ini, cintailah desa ini dengan sepenuh hati, dengan yang tulus. Caranya gimana? Ya kita berbuat maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Yang paling saya garis bawahi ya kepada generasi muda itu persiapkan diri Anda dengan baik untuk menyongsong ataupun menapaki masa depan Anda. Karena apa ya, tantangan ke depan kan akan semakin kompleks, semakin berat. Nek di masa muda Anda tidak akan persiapkan, siapa yang akan apa ya? Karena kan generasi ke depan adalah generasi yang sekarang, generasi bangsa ke depan. Mungkin desa ini mungkin 5-10 tahun yang akan datang kan mungkin kita sudah di belakang layar toh, yang akan memegang adalah yang anak-anak muda sekarang. Yang paling pokok itu tadi, persiapkan diri Anda dengan maksimal. Terus paling pokok yaitu nanti menjadi apapun peran Anda di waktu yang akan datang, Anda harus tetap cinta kepada negara ini. Jangan sampai tergadekan kasarannya dengan rupiah. Wah, demi wis mungkin kerja di mana, terus wis lali saka asal usule, wis lali saka daerah, lali karo negara. Budayanya wis tergadekan oleh karang wis mewah kehidupannya. Mungkin jangan seperti itu ya. Paling pokok itu. Terus sekali lagi di era kekinian orang bilang setan gepeng HP ya. Itu kita harus apa ya, bijaksana mungkin. Apalagi judi online sekarang yang sedang marak. Mungkin berapa kasus kita dengar di media, di medsos, itu banyak kejadian orang mungkin mohon maaf bunuh diri atau dan sebagainya ya karena judi online. Maka kita harus bijak menggunakan media sosial, jangan terlibat pokoknya rasa jajal-jajal judi online, narkoba itu kan sama itu. Pertamanya coba-coba kok rondo enak, nanti ketagihan dan akhirnya hancur masa depan. Itu udah pasti jelas hancur. Pesan saya tuh jangan sekali-kali dua itu, judi online dan narkoba.
jangan sekali-kali mencoba. Mungkin paling pokok generasi muda karena itu tadi ke depan adalah generasi muda yang akan berperan. Saya seperti itu masih Mas. Baik, banyak sekali ya obrolan kita saat ini di podcast edisi bersama Pak Babin ini. Tentunya sangat menarik tadi obrolan kita tentang Kantipmas, tentang ketugasan Pak Babin ini yang bertugas di kelurahan atau di desa. Nah, sebelum kita tutup tentunya satu lagi Pak closing statement dari Pak narasumber mungkin untuk Kantipmas di akhir tahun atau awal tahun di sekitaran wilayah kita. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mengajak dan menghimbau kepada kita semuanya, khususnya warga Kelurahan Sendang Sari, di momen pergantian tahun nanti tidak usah mengadakan mungkin perayaan yang berlebihan, menyalakan petasan dan lain sebagainya. Apa sih gunanya itu? Eman-eman duit sing nggo tuku petasan, apalagi petasan juga dilarang oleh undang-undang kan. Yes, mungkin nek cen ini kita ngumpul-ngumpul di mana, di rumah siapa, bakar ayam itu kan ngopi bareng itu mungkin lebih nikmat, lebih bermanfaat malah ya wetenge wareg. Tidak menyalahi hukum kita ya itu tadi kita ketemu di mana, terus mungkin di rumah siapa, ada urunan piro nggo tuku iki, nggo tuku ayam, tuku lele dibakar makan bareng kan lebih bermanfaat bagi kita. Nek saya itu untuk Nataru ini. Oke, terima kasih Pak Babin. Kesempatan podcast kali ini tentunya Sobat Sendang Sari untuk bisa selalu membunyikan lonceng, subscribe, like, komen, dan share. Tentunya jangan lupa tetap stay terus di podcastnya Sendang Sari, Ruang Bersuara Bicara Desa. Di akhir ini tentunya sudah habis nih waktu kita ya Pak Babin bersama di podcast ini. Tentunya saya banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri, Dimas Ahmed. Selalu sayangi orang-orang di sekitar Anda dan tentunya selalu semangat untuk masa depan. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.